sate banyak cuma ditusuk terus dijual apa bungkusnya apa? Iya, pakai kantong plastik sebaliknya. Itu yang maksudnya bahwa bisa contoh gitu kan. Itu untuk tadi katanya meningkatkan nilai tambah istilahnya gitu ya. Nah ini kalau sudah berkembang lagi ada namanya labeling. Labeling itu berarti mencantumkan ini biasanya dicari kan ada kadaluarsa misalnya kalau makanan ya kan ada kadaluarsanya berapa bulan, udah ada izin apa namanya halal ya, izin stoknya belum. Nah itu ini. Nah ini kalau ini sudah secara legal tercatat di apa dinas apa ini? Perdagangan ya, perdagangan. MKM kalau di lewatnya harusnya ini. Sudah ada apa yang sampai dengan ngurus itu Pak? Belum juga ya. Katanya itu kan di online itu bisa Bisa. Wong biasanya tugasnya dipanggil juga bisa. Kita lengkapi berkasnya. Kita kelompok ngumpul berapa kelompok, sudah ada programnya. Kita mau ngurus izin ini, petugasnya dipanggil, kita lengkapi berkasnya bisa Pak. Ini ya, isinya bisa nama produknya, pembuatnya, alamat, nah, komposisi nih, komposisi gizi sampai ini berarti kan harus diuji dulu nih di dalam gizi nih. Ya kan dengan gizi proteinnya berapa, lemaknya berapa. Nah itu kalau sudah maju ini Pak ya sampai dengan ini. Nah ini berarti kadaluarsanya nih kan. Iya. Namanya makanan itu kan yang dilihat kadaluarsanya dulu. Ada expirednya. Iya, expirednya ini baru atau udah lama nih, kan berapa bulan lagi nih kadaluarsanya. Seperti itu. Lain foto halalnya. Iya. Ini label yang dicetak di kertas. Nah ini tadi ya. Ini plastiknya juga nih, kayak kantongnya tadi. Nah ini juga perpindah nih ya. Rawang ini orangnya. Nah, tadi pengemasan jadi sebenarnya adalah untuk melindungi produk dan juga tadi ya Pak sebagai daya tarik ya pembeli konsumen itu. Nah, labeling juga untuk identitas dari produk tersebut. Jadi terkait dengan labeling ini juga kalau kita mengajukan izin dari misalnya ya, itu kalau namanya sudah sama, nggak boleh juga Pak, harus berbeda. Makanya yang kita kunjungi di Bogor seperti itu. Jadi karena yang diajukan apa kemarin kalau lagi Juragan Bandeng masalah itu sudah ada namanya, jadi harus pakai nama yang lain Pak, nggak boleh sama. Itu di labelnya itu yang diajukan harus beda. Nah, kemudian pemasaran ini saya berbagi saja kalau pemasarannya ya. Yang mudah-mudahan mana yang sesuai gitu dengan di daerah kota ini. Jadi yang harus kita tahu dalam usaha ya bagaimana memasarkan produk kita ya, bagaimana caranya. Kita tahu pasarnya siapa, pembelinya siapa. Nah, apalagi kalau yang kita jual adalah makanan, ya kan? Jadi makanan ini kan sifatnya apa? Berbasi ya kalau misalnya ini kan nggak tahan lama gitu ya. Nah, yang pertama adalah ini ya, kemasan produknya yang menarik ini tadi, ya desainnya ini. Nah ini, ada cuma nugget aja nih kan, nugget banget. Tapi karena wadahnya bagus, harganya juga jadi mahal ini Pak. Masuk ke supermarket, ya mahal juga. Nah, foto yang menarik ini kan menggoda itu Pak. Jadi kalau lagi siang-siang lapar gitu kan, wah ini kayaknya jadi ngiler nih Pak. Sambelnya. Apalagi sambelnya itu yang berapa pedas itu Pak. Waduh. Nah ini media sosial ini kalau sudah pasarnya jauh tadi ya, produk-produk kita ini
namanya marketplace, ya. Apa namanya pasar-pasar ini? Online. Ya. Nah, kalau ini adalah jasa yang ada sekarang ya, kalau di kota mungkin ya. Di kota itu GoFood, GrabFood ya. Jadi memang budayanya sudah banyak berubah di kota nih, Pak. Ya. Jadi jajan itu keluar itu sebenarnya cuma nongkrongnya, bukan makan. Itu kalau cuma untuk makan, dia punya pasangannya lebih murah daripada ongkos nongkrongnya tadi, ya. Daripada dia keluar macet di jalan, belum bensinnya, ya. Kalau bisa tuh cuma untuk pesan makan gitu, mending pesan online. Orang kota sekarang gitu, Pak. Jadi ke mall itu sebenarnya cuma untuk jalan-jalan nongkrong gitu. Nah, kalau cuma untuk makan, mending pesan online. Di rumah, duduk manis, ada yang nganterin. Harga nggak jauh beda, Pak. Dengan kalau kita langsung beli ke toko atau orang makan. Itu ya. Jadi culture-nya, budayanya udah banyak berubah ya. Nah, ini kalau promosi ya. Jadi bisa misalnya dari event atau ada acara ya kita perkenalkan. Misalnya kemarin ada acara Bu Menteri atau siapa di sini. Nah, itu kan momen juga itu. Ya, momen ini untuk memperkenalkan kerupuk ikannya ya, Pak. Nah, kerupuk ikan misalnya. Kesempatan itu tamu-tamu mungkin ya yang mau beli bisa beli ya, gitu itu. Nah, promosi ini. Ya, tuh. Ya, ini Pak. Beli bayarnya 1 kilo, dapat 2 kilo, Pak. Nah, gimana itu? Ya, namanya promosi ini, Pak. Flash sale ini. Jadi kalau kita sering belanja di Shopee atau di Tokopedia ini, yang dicari nih, Pak. Flash sale itu kan. Ya, saya seringnya nih kalau itu di GoFood tadi, Pak. Martabak kalau kita beli di pinggir jalan itu 30.000, kalau masuk flash sale itu kan 10.000. Nah, itu namanya promosi. Itu yang kita cari, Pak. Betul. Namanya flash sale ya, promosi. Nah, ini kalau sudah besar ya, reseller. Malah kalau di tadi ya, toko online sebenarnya banyak reseller kalau kita ini. Jadi dia hanya berjualan saja, nggak punya produk. Jadi produk itu punya orang lain. Dia di rumah cuma jualkan aja. Jadi ada pembeli, dia beli ke dia, baru dia ambil ke yang punya barang. Jadi misalnya saya nggak produksi barang, nanti dia beli banding ke saya tinggal mengotak aja penjual utamanya. Dan namanya reseller itu banyak sekali di toko-toko online sekarang, ya. Berbagai macam produk itu namanya reseller, ya. Ya. Jadi ini customer is king, raja ya. Jadi bagaimana kita melayani tadi dari rasa, biasanya kalau makan ini kan rasa ya, selain dari kemasannya rasanya yang dicari. Meskipun masuk gang sempit ya, kalau rasanya enak ya rame juga itu ya. Itu oleh nih bakso tulang ranum ya, boleh ya, Nasi pawon. oleh nah, itu masuk gang ya rasanya, tapi rame itu. Nasi pawon itu aja. Nasi pawon. Nasi pawon. Ya. Jauh. Iya. Sempit jauh. Masuk gang sempit, tempatnya terpencil jauh, tapi ramai, Pak, dibanding dengan yang di pinggir jalan. Itu yang dicari adalah rasa ya tadi. Ya. Nah, ini tadi kualitas ya, yang tetap yang penting adalah base quality-nya tadi, rasanya tadi. Nah, inovasi ini tadi, yang artinya kalau inovasi ini sering kita istilahkan pakai namanya ATM, Pak. ATM, A-nya itu apa? Amati, tiru, modifikasi. Nah, modifikasinya itu yang kita inovasi. Artinya apa? Amati itu kita amati sama-sama produk bandeng. Tadi yang jelas itu dibanding dari daerah lain. Kayaknya tiru, ya. Tiru itu yang belum kita buat di sini, hal baru. Kemudian modifikasi jangan sama persis dengan yang kita contoh. Itu namanya ATM gitu ilmunya, Pak.
amati, tiru, modifikasi, ya. Ini. Untuk membuat inovasi. Nah ini sering sekali nih ya sekarang, misalnya di kota, di alun-alun, ya ada event seperti ini. Sering nggak Pak? Sering ya sekarang. Apalagi biasanya kalau produknya makanan tradisional ini, khas daerah ini. Nah itu bisa kita kode ya, kita promosi. Baik, itu terkait dengan ya ini sekedar ini aja ya saya ya, berbagi saja bagaimana membuat kemasan, bagaimana cara memasarkan dalam usaha. Nah selain itu dalam berusaha juga kita perlu tahu ini yang namanya analisis keuangannya nih, ya. Ada yang namanya istilahnya biaya tetap. Biaya tetap itu apa? Biaya yang kita keluarkan sekali ya, tapi itu dipakai terus. Misalnya beli alat, ya. Listrik gitu. Kalau listrik mungkin masih variabel karena kan ini produksi ya. Ini beli alat, beli mesin gitu ya, yang dipakai terus-terusan gitu, ya. Itu namanya biaya tetap. Ya, misalnya kalau makanan ya beli kompornya, ya beli blender, apalagi Pak. Nah itu namanya biaya tetap, ya. Itu dipakai sekali tapi dipakai berulang beli sekali tapi dipakai berkali-kali. Ya. Itu namanya biaya tetap. Nah ada juga namanya tadi biaya variabel, ya. Kalau biaya variabel misalnya tadi kalau bahan bakunya bandeng, ya berarti bandeng berapa kilo, bumbu-bumbu, ya itu namanya biaya variabel. Ya. Nah itu kemudian nanti ditotalkan antara biaya tetap dengan biaya variabelnya tadi, itu ketemu biaya total. Nah tentunya kita harus tahu nih ya keuntungannya. Keuntungan adalah dari total penjualan kita dikurangi dengan biaya-biaya tadi. Nah tapi kalau usahanya baru sekali langsung untung nggak itu Pak? Ya enggak kan? Nah itu dari namanya ya namanya apa ya? IRR kalau ini ya. Jadi nanti nunggu berapa kali produksi, berapa kali usaha, baru namanya break even point, impas. Nah, bahasanya impas ya. Antara modal dengan pendapatannya itu ya. Nah, kalau ini untuk menghitung ya. Kalau kita usaha antara total biaya dengan total pendapatan dengan total biaya lebih besar mana ya? Jadi kalau total pendapatannya ya lebih besar daripada biayanya itu lebih besar dari satu ini. Jadi untung, jadi layak gitu. Jadi layak untuk diteruskan. Tapi kalau biayanya aja ya atau pendapatannya lebih kecil dari biaya, jangan dilanjutin, bangkrut kita, ya. Bangkrut ini, ya. Rugi. Itu ya apa namanya hanya pengetahuan yang tentang analisis apa ini? Kuda betina berlari-lari, lalu melompat tabrak lemari. Alam sekitar dijaga lestari agar kehidupan indah berseri. Baik, terima kasih ya dari saya. Bisa berbagi ya tadi, ya mudah-mudahan membuka wawasan bapak semua ini. Baik, saya kira itu ya dari saya. Nanti dilanjutkan Pak Walik untuk kita persiapkan ke lapangan.